Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga ya, teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat dari video yang ada ini. Oke, pada seri ketiga ya untuk serial POM-QM versi 5 for Windows, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penyelesaian kasus untuk metode simplex di aplikasi POM-QM. Sebelumnya ya, untuk model standar simplex, saya tidak akan menjelaskan lagi di dalam video ini ya, karena saya yakin teman-teman sudah bisa membuat modelnya sendiri sebelum memasukkan ke dalam aplikasi ini. Jadi pada video ini saya hanya akan langsung ya, mempraktekkan bagaimana cara ya, menyelesaikan kasus simplex di dalam aplikasi POM-QM. Ya, di sini saya sudah masuk dalam aplikasi POM-QM versi 5 for Windows ya teman-teman semua. Pada intinya metode simplex itu masih masuk ke dalam program linear programming. Kan tetapi dia memiliki kelebihan dibandingkan metode grafik, yaitu dia bisa menyelesaikan kasus dengan variabel lebih dari 2. Dan dalam metode simplex ya, itu tidak akan ada grafiknya seperti itu. Kita langsung aja ke modul linear programming ya. Dan kita isi saja di title-nya di sini dengan kasus simplex seperti itu. Nah, number of constraints di sini berarti jumlah kendala ya. Misalkan kita pakai 2 kendala saja ya di sini. Kemudian number of variables kita misalkan pakai 5 variabel seperti itu. Ya. Kemudian objektif atau fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Kalau sudah kita isi di sini ya, sesuai dengan model standar simplex yang sudah kita buat, misalkan kita langsung saja klik OK. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini ada kolom-kolom ya di dalam tabel ini. Sebenarnya hampir mirip saja dengan metode grafik kemarin ya, cuma perbedaannya adalah di sini ketambahan 3 variabel ya, misalkan kayak gitu. Di sini kita ganti dulu ya, untuk X1 saya isi aja angka random ya, misalkan 3X1 plus 2X2, kemudian plus 3X3 ya. Dan di sini plus 0x4 dan plus 0x5. Misalkan kendala satunya atau constraint number 1 kita rubah dulu jadi kendala 1. Misalkan kendala satunya adalah 2x1 plus 2x2. Kemudian plus 1x3 atau x3 gitu. Kemudian dalam metode simplex, ya, kendalanya harus kita tambahkan satu variabel yang bernama variabel select ya. Gitu. Selain variabel basic X1, X2 dan X3 gitu. Tapi kita bisa tambahkan variabel select dalam fungsi kendala ini. Begitu juga dengan fungsi tujuan ya. Tapi akan ada perbedaan nilai gitu. Pada fungsi kendala variabel select itu bernilai 1. Nah, untuk kendala 1 ya X4 berarti nilainya adalah 1. X5 itu kita nggak perlu isi ya untuk kendala 1 karena X5 ini bukan variabel select untuk kendala 1, tapi untuk kendala yang kedua. Gitu. Kemudian pada kolom ini ya, pertidaksamaan kita rubah menjadi persamaan. Karena dalam metode simplex, kendala itu tidak boleh dalam bentuk pertidaksamaan, tapi harus dirubah dulu ke bentuk persamaan. Sehingga di kolom RHS ya kita bisa isi saja angka, misalkan saya isi angkanya 25. Gitu. Kemudian pada baris constraint number 2 atau kendala 2 ya di sini kita rubah dulu namanya jadi kendala 2. Misalkan saya isi angka random ya. X1 pada kendala 2 misalkan nilainya 1, kemudian X2 nilainya 2 misalkan. Terus X3 nilainya 2. Nah, perlu diingat bahwa kendala 2 ini juga harus kita tambahkan variabel select ya, tapi bukan X4, tapi X5. Misalkan kita tambahkan saja di X5 itu ya untuk variabel select bagi kendala 2, ya, itu nilainya adalah 1.
Kemudian ya, pada kolom pertidaksamaan ini wajib kita rubah menjadi bentuk persamaan. Kita rubah sama dengan misalkan 20 di sini. Nah, jadi ini bentuk standar simplex yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi POM-QM ya. Kalau sudah terisi seperti standar simplex yang kita buat dan sudah sesuai, sudah pas, kita tinggal klik solve. Maka kita akan dapatkan hasil di sini, yaitu untuk memperoleh, misalkan saya tulis di sini ya, kalimat kesimpulannya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka misalkan perusahaan harus memproduksi 10 X1 dan 5 X3 agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal yaitu 45. Ini karena soalnya bukan soal cerita teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu X1 itu untuk variabel apa, X2 untuk siapa, X3 untuk siapa, X4 untuk siapa, dan X5 untuk siapa. Ya. Seandainya saja Pak, soal kasusnya itu adalah soal cerita, misalkan X1 itu sepatu, X2 itu sandal, X3 itu tas misalkan, maka kita bisa rubah ya, seperti ini kalimatnya, maka perusahaan harus memproduksi 10 sepatu, 5 tas misalkan, untuk mendapatkan keuntungan 45.000 misalkan kayak gitu ya. Tapi nggak masalah teman-teman, buat saja kalimat kesimpulan seperti ini. Teman-teman bisa buat kalimat kesimpulan seperti yang saya buat. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik save saja ya untuk ini. Kita klik save. Terus teman-teman simpan ke drive-nya masing-masing ya, atau di hard disk-nya. Saya simpan gini aja ya, kasus simpan. Oke. Nah, nanti yang dimuat ke dalam tugas itu adalah tabel linear programming results ya, teman-teman screenshotkan tabel ini, kemudian dimuat ke Microsoft Word, kemudian berikan kalimat kesimpulan, dan jangan lupa beri nama NPM, kelas, dan semester. Oke. Sekian dulu teman-teman untuk video seri ketiga dari serial POM-QM versi 5 for Windows ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dalam pengerjaan tugas. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.